Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya materi yang, menarik banget nih. Soal Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh, banjir besar itu, dan ada kaitannya loh sama puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, itu dia. Misi kita kali ini mau coba mengungkap benang merahnya nih. Antara cerita ribuan tahun lalu sama ibadah yang mungkin Anda lakukan. Siap ya? Siap dong. Oke, langsung aja nih. Di sumber Anda kan disebut ya, Nabi Nuh itu salah satu Nabi Ulul Azmi. Ini gelar penting kan ya? Betul, penting banget. Ini nunjukin kalau beliau punya ketabahan dan tekad yang luar biasa kuat. Nggak main-main cobaannya. Dan cobaannya itu dakwah selama 950 tahun. Hampir 1000 tahun loh. Bisa bayangin nggak sih sabarnya beliau hadapi penolakan selama itu? Itu dia, dan penting banget lihat konteksnya ya. Masyarakatnya itu udah jauh banget menyimpang. Udah nyembah patung-patung. Patung orang soleh dulu gitu ya. Kayak Wat, Suwa, siapa lagi tuh? Iya, Yaguts, Ya'uq, Nasr, pokoknya udah nggak di jalan tauhid lagi. Nah, Nabi Nuh ini dijelasin di sumber Anda, udah coba macem-macem cara, siang malam mengajak kembali ke Allah. Tapi ya gitu deh. Ditolak mentah-mentah ya. Dan bukan cuma nggak percaya aja kan, ada unsur sombongnya juga dari para pemimpinnya. Nah itu, mereka nggak mau disamain sama pengikut Nabi Nuh yang ya kebanyakan orang biasa, orang miskin. Jadi mereka ngejek, malah ngancem mau merajam Nabi Nuh. Parah banget ya. Terus setelah 950 tahun itu, datang perintah bikin bahtera. Tapi anehnya, di daratan, jauh dari air. Itu pasti jadi bahan olok-olok lagi kan? Pasti, makin diejek lah beliau. Tapi Nabi Nuh tetap aja taat sama perintah Allah. Terus ya udah, kejadian deh, banjir dahsyat itu. Ada tandanya lagi. Oh ya, apa tandanya? Air mulai mancur dari tungku, dari tanur. Itu tanda spesifik di sumber Anda. Nah, yang selamat itu cuma Nabi Nuh, keluarganya yang beriman. Tapi tunggu. Di catatan Anda kan disebut justru istri sama anaknya, si Kanan itu, malah nggak selamat ya? Betul sekali, ini poin penting banget. Mereka termasuk yang ingkar, jadi ikut tenggelam. Ini pelajaran keras. Selamat itu karena iman, bukan hubungan darah semata. Wah, dalam juga ya pesannya. Terus siapa lagi yang selamat? Pengikut setianya, nggak banyak sih, sekitar 80 orang gitu. Sama, nah ini uniknya, sepasang dari tiap jenis makhluk hidup. Akhirnya, bahtera itu berlabuh selamat di Gunung Judi. Oke, kisah Nuh yang luar biasa ini clear. Sekarang, gimana nyambungnya ke puasa Asyura yang sering kita dengar itu? Di sumber Anda dijelasin soal Nabi Muhammad SAW di Madinah ya? Iya, jadi ceritanya Nabi Muhammad itu nemuin orang-orang Yahudi di Madinah lagi puasa pas tanggal 10 Muharram. Beliau tanya, kenapa puasa? Terus, jawaban mereka? Mereka bilang, itu hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun, makanya mereka puasa sebagai rasa syukur. Aha, mulai kelihatan nih benang merahnya. Nah, disinilah koneksi utamanya terungkap di materi Anda. Ternyata, banyak riwayat juga nyebutin kalau tanggal 10 Muharram itu juga hari di mana bahtera Nabi Nuh berlabuh dengan selamat di Gunung Judi itu. Wah, jadi dua peristiwa besar ya? Penyelamatan Nabi Nuh dan Nabi Musa. Tepat. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, kurang lebih, kita ini lebih berhak, lebih dekat ke Musa daripada kalian. Gitu. Terus beliau menganjurkan umatnya buat ikut puasa juga. Jadinya puasa Asyura ini semacam bentuk syukur double. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Wah, istimewa banget berarti hari ini. Betul, menunjukkan signifikansi universalnya gitulah. Nah, secara praktis nih, puasa Asyura ini hukumnya apa? Sangat dianjurkan ya, sunnah mu'akad. Iya, sunnah mu'akad. Katanya keutamaannya bisa hapus dosa kecil setahun lalu ya. Bener banget. Dan dianjurkan juga puasa sehari sebelumnya. Tanggal 9 Muharram namanya Taswa. Atau bisa juga tanggal 11-nya. Biar apa? Biar beda aja sama kebiasaan kaum Yahudi. Oh gitu, biar ada pembedanya ya. Terus di catatan Anda juga disinggung soal perbedaan tanggal ya untuk tahun ini. 1447 Hijriah atau 2025 Masehi antara Kemenak, NU, sama Muhammadiyah. Iya, ada sedikit perbedaan. Kemenakmu mungkin tanggal 5-6 Juli, Muhammadiyah 4-5 Juli. Biasa itu, karena beda metode penentuan awal bulan antara hisab, hitungan, sama ru'yah, lihat bulan. Udah lama kok perbedaan ini. Oke, jadi selain puasa ada amalan lain nggak sih yang dianjurkan di hari Asyura? Ada,
Di sumber Anda disebut juga soal sedekah, terus berbuat baik ke keluarga, melapangkan belanja buat mereka gitu. Pokoknya hari yang baik untuk berbuat kebaikan. Sip, sip. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari deep dive kita, pelajarannya banyak banget ya. Dari Nabi Nuh soal sabar yang luar biasa, taat sama perintah Allah walau nggak masuk akal. Iya, terus rasa syukur yang mendalam lewat ibadah puasa Asyura itu. Dan tentu, peringatan soal akibat sombong dan menolak kebenaran. Jangan lupakan juga sisi keadilan sosialnya. Nabi Nuh kan membela kaum lemah ya. Luar biasa ya. Jadi puasa Asyura yang kita lakukan itu bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ada akar sejarah dan makna syukur yang dalam banget ya. Terhubung ke Nabi Nuh dan Nabi Musa. Keren sih. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan. Kisah banjir Nabi Nuh itu kan, seperti di sumber Anda, pengingat kuat ya soal dampak buruk ulah manusia. Zaman sekarang ini kan kita juga hadapi banyak krisis, termasuk krisis lingkungan. Kira-kira nih, pelajaran apa dari kisah Nabi Nuh soal tanggung jawab, kepemimpinan, atau hubungan kita sama pencipta dan alam yang paling kena buat Anda renungkan lebih dalam?